This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Dwi pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Kita akan belajar sebagai lanjutan dari PTM Pak Dwi ya, tentang matriks di awal-awal. Sekarang kita akan langsung belajar operasi pada matriks. Ini adalah sebuah penjelasan Matematika Wajib ya, kelas 11, semester 1. Oke, mari kita saksikan. Operasi pada matriks. Jadi kita tahu bahwa matriks itu kan sekumpulan bilangan ya dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, untuk memudahkan matriks ini diolah ya, maka kita akan perlakukan dia seperti bilangan biasa, seperti bilangan real pada umumnya. Jadi kita operasikan. Jadi operasi pada matriks itu apa? Adalah cara atau prosedur operasi aljabar pada matriks. Jadi kita mau memperlakukan matriks itu seperti bilangan biasa yang bisa dioperasikan secara aljabar. Jadi apakah dia nanti bisa dijumlahkan, dikalikan, dan seterusnya. Operasi pada matriks itu ada beberapa macam. Yang pertama penjumlahan atau pengurangan. Ya. Penjumlahan atau pengurangan ini satu level. Terus perkalian matriks dengan bilangan skalar. Yang ketiga perkalian matriks dengan matriks. Dan yang keempat, perpangkatan pada matriks. Dari 4 hal ini, yang paling penting itu adalah nanti perkalian matriks dengan matriks. Kalau 1, 2, itu gampang ya. Perkalian matriks dengan matriks ini yang utama yang harus kalian pahami. Jadi kalian tidak dianggap mengerti tentang matriks ya, kalau perkalian matriks dengan matriks itu masih terbata-bata. Perpangkatan pada matriks ini juga bergantung sepenuhnya pada perkalian matriks dengan matriks. Maka ketika nanti ada bahasan tentang perkalian matriks dengan matriks harus diperhatikan dengan baik. Penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Misalnya A itu adalah matriks ABCD, B itu PQRS, maka A tambah B menjumlahkan matriks A dengan B ya. Ya tinggal kalian jumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak ya. Jadi elemen matriks baris 1 kolom 1 ya dengan elemen matriks kedua baris 1 kolom 1 ditambahkan ya. A tambah B, nanti B tambah Q. Jadi yang seletak itu ditambahkan. Kalau pengurangan ya elemen-elemen yang seletak tinggal dikurangkan. A kurang B, B kurang Q, dan seterusnya. Contoh matriks 1 2 3 min 4 tambah 5 6 7 8. 1 tambah 5 2 tambah 6, 8. Jadi yang seletak ya. 3 tambah 7, 10. Min 4 tambah 8, 4. Dan seterusnya. Itu penjumlahan. Kalau pengurangan juga sama. Gampang ya kalau penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Sekarang, perkalian matriks dengan bilangan skalar. Ini juga masih gampang ya. Misalnya A adalah matriks ABCD, maka 2 kali A berarti kamu mengalikan bilangan skalar 2 dengan matriks A ya. Ya 2 kali matriks ABCD, tinggal 2-nya masuk aja ke dalam. 2A, 2B, 2C, 2D, ini masih gampang. Kalau misalkan ditanya min setengah A, ya tinggal min setengah kali masing-masing elemen di matriks. Min setengah A, min setengah B, min setengah C, min setengah D. Gampang ya, perkalian matriks dengan bilangan skalar. Nah, ini dia yang utama, perkalian matriks dengan matriks. Kalian harus perhatikan dengan baik ya. Nanti kalau perlu diulang lagi videonya, diulang-ulang, diputar ulang. Bagaimana cara mengalihkan matriks dengan matriks? Caranya adalah kamu mengalihkan tiap elemen pada baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua. Jadi mengalihkan unsur baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua. Lalu hasilnya dijumlahkan ya.
Makanya operasi perkalian matriks dengan matriks itu disebut operasi barkol karena mengalihkan baris terhadap kolom ya. Jadi baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua. Makanya disebut dengan operasi barkol kalau perkalian matriks dengan matriks. Misalnya A itu adalah matriks ABCD, B PQRS. Maka kalau kamu mau mengalihkan A kali B, yaitu ya matriks ABCD kali PQRS, itu akan sama dengan, lihat cara memperoleh unsurnya, baris 1 kalikan dengan kolom 1. Gitu kan tadi kan baris terhadap kolom. Jadi baris 1 terhadap kolom 1. Nanti menghasilkan elemen baris 1 kolom 1. Baris 1 terhadap kolom 2 nanti menghasilkan elemen baris 1 kolom 2. Kalau baris 1 sudah selesai terhadap baris kolom 2, terus terhadap kolom terhadap kolom 1, terus terhadap kolom 2, berarti udah habis gitu. Lanjutkan baris 2 terhadap kolom 1, baris 2 terhadap kolom 2, berarti udah selesai prosesnya. Gitu ya. Coba kita lihat. Jadi ini baris 1 terhadap kolom 1 itu menghasilkan elemen baris 1 kolom 1. Jadi A kali P ditambah B kali R. Dikalikan terus tadi dijumlahkan gitu ya. Terus baris 1 terhadap kolom 2 berarti AQ tambah BS. Nah, baris 1 terhadap kolom 1 sudah, baris 1 terhadap kolom 2 sudah, menghasilkan ini, berarti tutup matriks gitu ya, baru beralih ke baris 2 terhadap kolom 1, berarti AP tambah DR, CP tambah DR, baru baris 2 terhadap kolom 2, CQ tambah DS. Gitu ya, itu cara mengalihkan matriks dengan matriks. Jadi baris 1 terhadap kolom 1, baris 1 terhadap kolom 2, nanti dapat elemen ini. Baru baris 2 terhadap kolom 1, baris 2 terhadap kolom 2, dapat elemen ini. Contoh soal. Diketahui A itu 32 min 15, B 2 min 3, 1 min 1. Tentukan AB, A kali B ya, dan B kali A. Jawab. A kali B berarti matriks 32 min 15 kali 2 min 3, 1 min 1 ya. Caranya sama kayak tadi, baris 1 terhadap kolom 1. Nih, 3 kali 2 ditambah 2 kali 1, 6 tambah 2. Gitu ya. 3 kali min 3 tambah 2 kali min 1. Terus min 1 kali 2 tambah 5 kali 1. Min 1 kali min 3, 5 kali min 1. Itu sama dengan ini. 8, ini min 9, min 2, min 11, min 2 tambah 5, 3, 3, min 5, min 2. Gitu ya. Kalau B kali A, ya B dulu, baru A. Prosesnya sama kayak tadi, baris 1 terhadap kolom 1. Ini, baris 1 terhadap kolom 2, hasilnya ini. Baris 2 terhadap kolom 1, hasilnya ini. Baris 2 kolom 2, ini elemen baris 2 kolom 2. Ya, tinggal dikalikan terus tambahkan, hasilnya ini. Bisa dimengerti ya? Itu mengalihkan matriks dengan matriks. Contoh soal 2. Tentukan perkalian matriks berikut ini. Nah, ini matriks ordo berapa anak-anak? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti 2 kali 3. Ini matriks ordo 3 kali 2. Gitu ya. Cara mengalihkannya nanti gimana? Nanti kita akan jawab. Ini soal yang kedua. Matriks baris kali matriks kolom. Soal yang ketiga. Matriks kolom kali matriks baris. Cara mengalihkannya sama kayak tadi ya, baris 1 terhadap kolom 1. Hasilnya, ini elemen baris 1 kolom 1. Baris 1 terhadap kolom 2, berarti 2 kali min 2 ditambah min 3 kali 6, ditambah 1 kali 1. Ini hasilnya. Baru baris 2 terhadap kolom 1, nanti hasilnya itu, dan seterusnya ya, sama kayak tadi. Nah, bagaimana kalau ini? Ya, baris 1 terhadap kolom 1, langsung habis kan?
Berarti 3 tambah 4 tambah 3. Hasilnya ini matriks ordo 1 kali 1. Bagaimana kalau matriks kolom kali matriks baris? Ya sama, pokoknya prinsipnya adalah operasi baris terhadap kolom kan. Baris satunya apa? 3. Berarti kali kolom 1. Udah selesai prosesnya. Nah, hasilnya 3. Baris 1, 3 terhadap kolom 2, 3. 3 kali 3, 9. Gitu kan? Baris 1 terhadap kolom 3, berarti 3 kali 2, 6. Baris 1 udah selesai kan terhadap semua kolom, tinggal baris 2 yaitu min 2. Kali kolom 1 ya 1, min 2 kali 1. Jadi tidak ada ditambah berapa gitu loh. Karena di sini elemennya cuma 1. Baris 1 terhadap kolom 1. Baris 2 terhadap kolom 1, min 2. Baris 2 terhadap kolom 3, min 6. Min 2 kali 2, min 4. Baru nanti beralih ini. Gitu ya. Itu cara mengalihkan matriks dengan matriks. Catatan penting tentang perkalian matriks. Suatu matriks itu bisa dikalikan jika memenuhi prinsip domino. Artinya, banyaknya kolom matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Maksudnya, kalau ada matriks A, ordonya M kali N, B, ordonya N kali S, maka A dan B ini bisa dikalikan karena banyaknya kolom matriks pertama yaitu N itu sama dengan banyaknya baris matriks kedua yang N juga gitu. Ya, bisa dikalikan karena banyaknya kolom matriks A adalah N, begitu pula banyaknya baris matriks B juga N, banyaknya baris ya. Hasil perkaliannya ya pasti matriks C dengan ordo M kali S, jadi yang di ujung-ujungnya. Jadi A M kali N dikali B N kali S, ini bisa dikalikan karena N sama dengan N, terus hasil kali matriksnya apa ya? M kali S dulu, ordonya. Ini prinsip domino itu nih, gaplek ya. Jadi kalau ini 4 ya sini 4. Nanti hasilnya ya pasti 2 kali 1. Jadi 4 kali 4 ini sebagai syarat supaya bisa dikalikan sama-sama. Hasilnya apa ya yang lihat di ujung-ujungnya. Gitu ya. Jadi kalau A M kali N, B-nya N kali S, ini karena N sama dengan N sama, maka dia bisa dikalikan. Hasilnya apa ya? M kali S. Ini namanya prinsip domino karena ini sama nih berurutan. Gitu ya. Contoh yang tadi, contoh soal nomor 2. Ini matriksnya ordo berapa? 2 kali 3 kan? Yang kedua matriks 3 kali 2. Nah, dia bisa dikalikan. Hasilnya berapa ya? 2 kali 2. Matriks yang ordonya 2 kali 2. Ini matriks ordo berapa? 1 kali 3 karena barisnya 1, kolomnya ada 3. Yang matriks baris ini ordonya berapa? 3 kali 1 karena barisnya ada 3, kolomnya 1. Dia bisa dikalikan karena 3 sama dengan 3. Hasilnya berapa ya? 1 kali 1 ini. Nah, matriksnya kan ordonya 1 kali 1. Nah, yang ketiga tadi yang C, ini matriksnya ordo berapa nih? Barisnya ada 3, kolomnya 1 kan? Berarti 3 kali 1 yang ini. Kalau matriks baris ini berapa? Barisnya 1, kolomnya 3, berarti 1 kali 3. Dia bisa dikalikan karena 1 sama dengan 1. Hasilnya berapa ya, Pak? Pasti ini matriks 3 kali 3. Itu ya. Itu prinsip perkalian di matriks, itu harus memenuhi prinsip domino. Jadi ketika kamu mau mengalihkan matriks, boleh dicek dulu gitu ya. Atau langsung juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau artinya secara alamiah itu kalau memang tidak bisa dikalikan, ya tidak bisa diperoleh nilai di sini. Tapi kalau mau cek dulu boleh. Ordonya harus seperti tadi, memenuhi prinsip domino namanya. Oke, lanjut. Contoh soal 3. Jika X banding Y sama dengan 5 banding 4, tentukanlah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan matriks berikut. Ini diambil dari soal SBMPTN ini. Dan sering sekali masuk di tes kayak SIMAK UI, tes masuk STAN, ini sering sekali dimodifikasi ya soal ini. Nih, jika X banding Y sama dengan 5 banding 4, tentukanlah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan matriks ini. Matriks 2, 10, 1 kali matriks X, Y, 4, 5, 30, 25 kali 5, 10 sama dengan matriks 1, 3, 60. Ini matriks ordo 1 kali 1 ya, yang hasilnya. Gimana cara menjawabnya? Nah, nanti silakan kamu jawab sendiri ya sebagai latihan. Kalau misalnya nanti nggak bisa, ya nanti pas kalau misalnya Pak Dwi sempat ada Zoom meeting, nanti Pak Dwi jelaskan gitu kalau kamu ingin bertanya. Tapi silakan dijawab sendiri atau kamu cari di internet juga boleh, ini banyak soal-soal kayak gini.
Perpangkatan matriks, ya. Jadi penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian matriks dengan bilangan skalar tadi sudah, perkalian matriks dengan matriks sudah, itu harus kuasai banget. Sekarang perpangkatan matriks. Yang bisa dipangkatkan hanyalah matriks persegi. Jadi kalau matriks yang urdunya 2 kali 3 misalnya tidak bisa dikalikan. Karena tadi saya lupa ingatin bahwa kalau di matriks itu A kali B itu hasilnya tidak sama dengan B kali A ya. Tadi sudah dicontohkan di contoh yang pertama tadi. Hasil A kali B itu kan tidak sama dengan B kali A. Makanya kalau matriks tidak persegi tidak bisa dipangkatkan. Dengan prinsip A kuadrat berarti ya A kali A. A pangkat 3 ya A kali A kali A. Nanti A kali A dulu baru hasilnya dikalikan A. A pangkat 4 ya A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Dan seterusnya. Contoh soal. Diketahui A itu matriks 1, 2, min 3, 4. Tentukan A kuadrat A pangkat 3. Jawab. A kuadrat ya berarti A kali A. Tinggal 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali min 3, min 6 ya, 1 min 6, nah, 2, 8, 10, min 3, min 12, 11, min 6, 16, 10. Kalau A pangkat 3, ya berarti A kuadrat kali A, jadi ini A kali A kali A kali A tadi sudah cari, min 5, 10, min 15, 10, baru kalikan A lagi, berarti min 5, min 30, min 35, min 10, 40, 30, min 15, min 30, min 45, min 30, 40, 10, ini hasil akhir. Catatan lain, dalam matriks itu berlaku AB tidak sama dengan BA, tadi sudah ditunjukkan ya di contoh pertama tadi. Terus A plus B kuadrat, kan kalau di persamaan aljabar kan berlaku A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, tapi kalau di matriks tidak berlaku. Ya, karena ini AB tidak sama dengan BA. A plus B kali A min B juga tidak berlaku nih, A kuadrat min B kuadrat. Tapi kalau A plus B kali C, ini berlaku AC tambah BC. Sorry ini salah ya, harusnya AC tambah BC. Tapi tidak bisa menjadi CA tambah CB. AB-nya diganti CA. Terus A kali BC itu BC-nya dikurung ya, maksudnya A BC-nya dikalikan dulu baru dikalikan A, itu sama sih dengan AB-nya dikalikan dulu baru dikalikan dengan C. Itulah penjelasan dan soal-soal tentang operasi pada matriks ya yang bisa saya tunjukkan. Bahasan lanjutan tentang inverse dan determinan matriks nanti akan saya tunjukkan di video yang lain. Tetap semangat dan terus pahami buku paket kalian. Nanti Pak Dwi akan kasih soal-soal yang mana yang harus diucapkan. Demikian penjelasan dari Pak Dwi. Mohon maaf karena Pak Dwi sibuk luar biasa, jadi sebaru sekarang videonya saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at some